Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao di sini. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu tanggal 28 Desember 2025 yaitu sebagai berikut. Pada poin nomor 22, yang pertama ibadah syukur keluarga Benyamin Rura atas selesainya baptisan kudus cucu Adniel Diego Karaeng Bangalino. Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 pukul 11 siang. Bertempat di kelompok pelayanan 5. Yang kedua, ibadah syukur keluarga Matius Sanang atau Nenek Kenso dilaksanakan pada hari Selasa 30 Desember 2025 pukul 17 atau jam 5 sore. Yang ketiga, ibadah persiapan perkawinan Saudari Frisilia Clara Yanti Sumule dengan Saudara Guntur Patiallo dilaksanakan pada hari Selasa 30 Desember 2025 pukul 5 sore di rumah keluarga Maya Yanti, kelompok pelayanan 3. Yang keempat, ibadah akhir tahun dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 jam 5 sore di Gedung Bunga Lalan di sini. Yang kelima, ibadah syukur menyambut tahun baru 2026 dan baptisan kudus dilaksanakan pada hari Kamis 1 Januari 2026 jam 9 pagi di Gedung Bunga Lalan. Pada poin nomor 23, pelayanan sakramen baptisan kudus anak. Yang pertama, anak kekasih Adiasta Giar Mas Solo, anak dari Bapak Armal dan Ibu Gina Mariana, dilaksanakan pada hari Kamis 1 Januari 2026 dalam ibadah Jemaat Rantepao jam 9 pagi. Yang kedua, anak kekasih Mikaelo Makinawa Tandiseno, anak dari Bapak Benyamin Tandiseno dan Ibu Hisiana Kaham, dilaksanakan pada hari Minggu 4 Januari 2026 dalam ibadah Jemaat Rantepao jam 4 sore. Yang ketiga, anak kekasih Kalensio Nobel Nurung, anak dari Bapak Ivan N. Nurung dan Ibu Nova Kombong Nobel, dilaksanakan pada hari Minggu 4 Januari 2026 dalam ibadah Jemaat Rantepao jam 4 sore. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Pada poin nomor 25, pelayanan peneguhan CD. Pelayanan peneguhan CD Saudara Fabio Edgarsio Tandiseno, anak dari Bapak Benyamin Tandiseno dan Ibu Hisiana Kaham yang telah mengikuti katekisasi CD di Gereja Toraja Jemaat Barana, dilaksanakan pada hari Minggu 4 Januari 2026 dalam ibadah Jemaat Rantepao jam 4 sore. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Pada poin nomor 26, pelayanan pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada halangan, akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada yang pertama, Saudari Febri Masak dengan Saudara Geri Pali, dilaksanakan pada hari Senin 29 Desember 2025 pukul 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama jam 12 siang di Toraja Prince Hotel. Yang kedua, Saudari Frisilia Clara Yanti Sumule dengan Saudara Guntur Patiallo dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Januari 2026 pada jam 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan resepsinya di hari yang sama pada jam 12 di Misliana Hotel. Yang ketiga, Saudari Seri Rantepabunga dengan Saudara Naftali Dalangi dilaksanakan pada hari Kamis 8 Januari 2026 jam 9 pagi
di Gedung Gereja Toraja Jemaat Batu Piak Klasis Kesuk Malenong. Resepsi perkawinan pada hari yang sama jam 12 siang di Rumah Tongkonan Tok Bu Batan Padang. Yang keempat, Saudari Rosalina Musuk Ramba dengan Saudara Edi Mahardika Masiri Payung. Dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 jam 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama jam 12 siang di Toraja Prince Hotel. Yang kelima, Saudara Erjuwandi Palangiran dengan Saudari Hesti Angwelina Boro. Dilaksanakan pada hari Kamis 15 Januari 2026 jam 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Kalintiong. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 siang di Tongkonan Tanete, Dusun Kalintiong, Kecamatan Salu Sopai. Poin nomor 27, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Labertino Verdik Panggua, suami dari Ibu Pendatua Serli Tangkesalu atau biasa dipanggil Papa Kiti, pada hari Jumat 26 Desember 2025 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2 atau di Jalan Benteng Batu. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin nomor 28, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus bersama dengan anak yang sudah dibaptis dan didampingi orang tua atau wali dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 Desember 2025, jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore, serta jam 6 sore saat ini di gedung gereja dan di gedung pelayanan Bunga Alalan, juga di gedung gereja Oekimone Kodim dan di Rumah Sakit Elim tadi siang. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri dan menerima pelayanan ini. Informasi dan tambahan warga jemaat. Pertama, ibadah syukur keluarga Gerson Bosa dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Januari pukul 11 siang di kelompok pelayanan 1B. Yang kedua, ibadah Natal Pemuda BTL dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 jam setengah 7 sore atau malam. Informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu baca dalam warta jemaat. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Natal buat kita sekalian. Segala hormat dan sembah kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah berfirman, maka semuanya tercipta. Baiklah semuanya memuji namanya, serta mensyukuri kasih setia Tuhan, seperti tema perenungan kita sepanjang minggu ini. Marilah menaikkan nyanyian syukur baginya. Kita akan bermazmur dari Mazmur 148 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 akan dibaca secara berbalasan pemimpin dan jemaat. Mazmur 148, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan dari langit. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan.
Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Dia memasang semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Pujilah Tuhan dari bumi, hai ular-ular naga, dan hai api dan hujan es, salju dan kabut. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Hai taruna dan anak-anak dara. Hendaklah semuanya memuji nama Tuhan. Ia telah meninggikan tanduk kekuatan umat-Nya bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Saya jemput sidang jemaat berdiri, kita nyanyikan, nyanyikanlah nyanyian baru. Dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus akan dilaksanakan tanggal 28 Desember. Maka saat ini saudara-saudara, kita mesti memahami perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib.
yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari saudara, kita masuk dalam pengakuan dosa. Kasih dan kesetiaan Allah telah nyata di dalam Yesus Kristus yang telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Namun, kekerasan hati sering membuat kita lupa bersyukur atas kasih setianya itu. Marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami di hadapan-Mu. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melimpahkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan,
berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi, ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah diberikan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh hukum Musa kamu tidak dapat dibenarkan, sedangkan di dalam Dia setiap orang yang percaya dibenarkan. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan pembacaan kita saat ini dari Yesaya 63 pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Lalu Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Dan untuk Injil kita akan membaca Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Setelah kita mendapatkan bacaan Alkitab kita sebentar, kita lebih dahulu memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sedemikian baiknya dalam hidup kami, terus menuntun, memelihara dan menjaga kami. Malam ini dalam ibadah yang kami lakukan Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca dan renungkan dapat terus mengambil bagian dalam kehidupan kami. Dalam segala keterbatasan kami mohon ampun, layakkan hamba-Mu menguraikan firman-Mu dan berkati jemaat-Mu mendengarkannya, agar firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Demi nama Kristus yang kelahirannya kami rayakan di bulan Desember ini, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 63 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur, yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Dialah juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, ya itu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut,
Dengan demikian, ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk menambahkan dosa umat. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang kedua, mulai ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Namun setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke Galilea, ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Amin. Kure sumanga puang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam. Shalom. Saudara, puji nama Tuhan karena kita berada di minggu terakhir di tahun 2025. Tinggal 4 hari ya, kita akan mengakhiri tahun 2025 ini. Dan kita selalu percaya Tuhan akan terus menuntun kita.
Malam ini saudara-saudara kita berada dalam tema mensyukuri kasih setia Tuhan. Ungkurre sumanga Pak Kamasiana Puang. Mensyukuri kasih setia Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita selalu melihat bahwa keadaan kita baik, sehingga kita mengucap syukur. Anak-anak kita boleh berkumpul dalam suasana Natal, kita bersyukur. Kita melihat keadaan keluarga kita baik-baik, kita bersyukur. Pekerjaan kita berjalan lancar atau ekonomi kita grafiknya semakin naik, kita bersyukur. Anak-anak boleh selesai pendidikannya sampai sarjana, kita bersyukur. Itu baik saudara-saudara, boleh kita lakukan. Karena bersyukur itu indah di pandangan mata Tuhan. Tapi malam ini saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita mensyukuri kasih setia Tuhan. Itu berarti bukan hanya berkat saja yang kita syukuri. Bukan hanya melihat yang ada di pandangan mata kita saja yang kita syukuri. Tetapi di sini kita diajak untuk mensyukuri pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Dan ini harus kuat hadir dalam seluruh lerung hidup kita. Karena biasa kita menganggap, di tanda siang atau Ibu Pendeta, kita sudah tahu itu memang Yesus berkorban untuk kita. Tapi malam ini kita harus merenungkan ini secara dalam. Bagaimana pengorbanan Kristus yang pada akhirnya membawa kita untuk sungguh luar biasa pengorbananmu Tuhan. Luar biasa kasih setiamu Tuhan bagi hidupku, bagi kami semua. Ibrani saudara-saudara ini ditulis ketika orang-orang Kristen berada di dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan. Ada tekanan iman, ada penganiayaan, ada godaan untuk kembali ke Yudaisme ajaran. Dan kemudian ini ditulis. Firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa Allah menyatakan kasih setianya dengan menjadikan Yesus menderita. Untuk apa? Untuk keselamatan kita manusia. Yesus dikatakan dalam bacaan kita, Yesus sang anak Allah. Yesus anak Allah dengan rela saudara-saudara, dia mau datang, dia mau hadir, dia menjadi sama dengan kita manusia. Atau dalam bahasa yang selalu kita dengar, mengambil rupa yang sama dengan kita. Tidak berarti bahwa muka saya baik, cantik, berarti seperti itu rupa Yesus. Atau gagah seperti itu rupa Yesus. Jelek seperti itu rupa Yesus, tidak. Tapi dalam artian bahwa dia sama dengan kita. Dia benar-benar tidak berbeda dengan kehidupan kita manusia. Yang mengalami kebahagiaan, yang mengalami penderitaan, yang ada saatnya Yesus menangis ketika Lazarus sahabatnya meninggal, yang saatnya Yesus marah ketika bait Allah dijadikan tempat penyamun, orang tukar uang, belanja dan sebagainya. Nah, itu manusiawi yang selalu keluar dalam hidup kita. Itu juga yang terjadi dalam hidup Yesus. Dalam tubuhnya dia mengambil daging dan darah supaya apa? Supaya kita semua dapat dibawa pada kemuliaan Allah. Dan melalui penderitaannya, kematian Yesus itu membuat kuasa maut menjadi kalah. Kan yang paling ditakuti manusia kematian. Tidak ada orang yang ingin cepat mati. Malah kita berharap ya bisa membela-bela Pak Puang. Kalau boleh Tuhan, saya yang masih muda, saya yang masih gesit, saya yang masih mau berpikir banyak, saya yang masih mau buat ini itu, saya yang masih mau berkreativitas. Kalau boleh jangan dulu, secepat itu Tuhan panggil lah.
Masih banyak yang saya inginkan, angankan dan sebagainya. Tapi kan tidak ada yang bisa menolak maut. Maut itu hanya sejengkal jaraknya dari kehidupan kita. Sehingga yang ditakuti oleh manusia, saudara-saudara, kemudian diperlihatkan bahwa dengan kematian Yesus, dengan penderitaan dan kematian Yesus, dia mengalahkan maut. Artinya bahwa ketika kita hidup saat ini, kita menjalani hidup ini, saudara-saudara, kita jalani semua dalam kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kita mengakhiri kehidupan ini, jangan takut. Kenapa? Karena hidupmu sudah dijamin oleh Tuhan. Kita tidak berarti hidup selesai di dunia, selesai. Atau setelah tubuh kita ini hancur menjadi debu, selesai lagi, tidak. Tetapi hidup kita, saudara-saudara, tubuh memang hancur, diri kita sudah menjadi debu, tapi kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Kita bersama dengan Allah di dalam tempat yang penuh dengan ketenangan. Kenapa Yesus juga mau menderita dan sampai mati? Di sini mau mengatakan bahwa Yesus tidak malu menyebut dirinya sebagai manusia, bahkan tidak malu menyebut kita sebagai saudara. Karena dia mau mengatakan, saya betul-betul hadir. Jadi bukan abstrak saja, tidak. Tapi Yesus mau mengatakan dia hadir. Makanya kita memperingati Natal. Banyak kali kita merayakan Natal kan. Kita memperingati kelahiran Yesus. Benar-benar dia datang sama dengan kita. Dikandung dari seorang perempuan yang tidak merusak dirinya, yang menjaga dirinya. Bahkan dalam Alkitab juga dikatakan, sampai Maria melahirkan, tidak pernah dia tidur bersama dengan Yusuf. Dan ini memang pekerjaan Allah yang luar biasa, Roh Kudus bekerja. Bagaimana bayi itu bertumbuh dalam perut seorang perawan Maria, yang pada akhirnya lahir ke dalam dunia anak itu. Dan dia menjalaninya semua. Dia sama dengan kita, saudara-saudara. Ini yang membuat kita merasakan betapa luar biasanya Tuhan datang menemui kita, mengampuni kita. Lalu Ibrani mengatakan Yesus menjadi imam besar, tetapi imam besar yang bukan hanya berdiri dengan kebanggaannya sebagai imam besar. Justru Ibrani mengatakan bahwa dia menjadi imam besar yang penuh dengan belas kasih, penuh dengan kesetiaan kepada Allah. Seorang imam besar, seorang imam yang besar di dunia ini, tetapi dia penuh belas kasih, dia menderita, dia menolong manusia, dia mengalami penderitaan karena kita. Jadi dengan demikian keselamatan yang kita terima, ini jaminan yang besar. Keselamatan itu adalah bukti dari kasih setia Allah yang bekerja melalui Yesus Kristus. Ingat itu ya, keselamatan itu bukti dari kasih setia Allah yang bekerja melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara mengaminkan selamat? Amin? Betul? Ayo katakan pada orang di sampingmu, kamu selamat dalam Tuhan. Yakin? Ya. Selamat dalam Tuhan. Sehingga apa yang kita mau katakan? Apa makna dari semuanya ini? Yang pertama, saudara-saudara, kasih setia Tuhan itu nyata dalam penderitaan Kristus. Kasihnya nyata dalam penderitaan Kristus. Karena itu mari sadar bahwa keselamatan bukan hal yang murah, bukan. Jangan Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anakku mengatakan murah Jipale itu keselamatan, yang penting mengaku dosa selamat Miki. Tidak saudara. Bukan hanya manis di bibir, live service di bibir kita langsung mengatakan yang penting bertobat, setiap minggu ada akta pengakuan bertobat sudah selamat. Tidak. Tapi lihatlah bahwa keselamatan ini saudara-saudara adalah pengorbanan yang besar dari seorang yang mau memberi hidupnya bagi kita. Adakah di antara kita, adakah di dunia ini yang mau rela mati untuk orang lain? Belum tentu.
Kalau kita pacaran, apakah kita rela mati untuk pacar kita? Kalau ada yang mengatakan, ya kan ada yang meninggal dunia dengan gantung diri Bu Pendeta, demi cintanya. Tadi malam saya bilang, kalau kamu putus cinta, jangan pergi gantung dirimu di rumahmu yang tinggi itu atau di kamar mandi dan sebagainya, pergi gantung diri di bawah pohon tomat. Artinya selamat kan? Tidak usah lakukan. Jadi saudara-saudara, sadarilah keselamatan ini bukan hal yang murah. Kristus berikan hidupnya, dia mati. Alkitab mengatakan seperti anak domba yang ditarik ke tempat pembantaian. Dia tidak mengamuk, tetapi dia menerima semuanya itu karena dia mau menyelamatkan kita. Kalau nonton film The Passion itu ngeri sekali. Tapi kadang-kala kita sudah setiap pasca nonton itu dan kita katakan biasa. Tapi coba hayati bagaimana dia ditarik, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia dihina, dilempar, dia diolok-olok. Saudara, ini bukan hal yang gampang. Kita saja senggol di pinggir jalan dengan orang lain, harga diri kita langsung jatuh. Tunggu kok. Ya, kita langsung marah. Tapi Yesus sama sekali tidak. Semua dia lakukan karena kasih-Nya. Dia rela menderita demi membawa kita kepada kemuliaan. Karena itu saya mau katakan ini keselamatan yang tidak murah, tetapi keselamatan yang diberikan untuk saudara-saudara dan saya. Maka kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena semua dilakukannya dengan indah. Mari tanamkan itu dalam hati kita. Dia buat darahnya dicurahkan, hidupnya dikorbankan supaya kita selamat. Bukan keselamatan yang murah, pengorbanan yang besar. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak jauh dari kehidupan kita. Kalau Tuhan mengambil darah dan daging, hidup sebagai manusia sejati yang sama dengan kita, saudara, ini mau menegaskan kepada kita sekalian bahwa Allah setia hadir dalam realitas kehidupan kita. Dia menjadi darah dan daging, dia hadir dari tempat ketinggiannya, dari tempat kenyamanannya, dia turun menjadi sama dengan manusia, juga memperlihatkan ini tubuhnya, darahnya yang dikorbankan, ini hidupnya yang diberikan. Artinya dia hadir dalam realitas kehidupanmu, sehingga ketika saudara-saudara dalam keadaan sakit, ketika engkau dalam keadaan ketakutan, ketika engkau dalam keadaan duka, dalam keterbatasanmu, di situ dia hadir. Dia bersama denganmu. Maka kita mau mengatakan, inilah kasih Tuhan. Kita bersyukur. 350 sekian hari. Dengan beban berat hidupmu, dengan pergumulanmu, dengan tantanganmu, tetapi dia hadir, bukan? Dia tidak pernah jauh dari kehidupanmu. Ini realitas. Maka katakan pada orang di sampingmu, kawan, Yesus hadir menolongmu. Dia bersama dengan kita. Tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Kasih setia Tuhan membebaskan kita dari ketakutan, dari maut, kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, kekuatan iblis, kekuatan maut yang besar itu sudah dipatahkan. Maka kita memperoleh kehidupan yang baru, yang bebas dari ketakutan. Kalau takut diintimidasi, kalau takut tidak diperlakukan dengan baik, kalau takut tidak akan sukses, kalau takut dijauhi dari teman, kalau takut, kalau kita cemas, kalau kita putus asa, saudara, saya mau katakan, Yesus yang sudah hadir itu ada dalam hidup kita, di depan kita. Maka segala kecemasanmu, segala ketakutanmu, segala putus asamu itu bisa dihilangkan. Karena Yesus sang imam besar yang peduli, yang menolong kita. Lihat, Yesus itu pernah dicobai loh. Pernah menderita.
Yesus itu pernah mengalami kelemahan. Yesus itu pernah merasakan bagaimana tubuhnya lelah. Yesus itu pernah merasakan bagaimana dia tidak berdaya. Makanya dia berteriak, "Bapa, jangan tinggalkan." Makanya dia meminta makanan dan sebagainya. Itu semua dijalani oleh Kristus, saudara-saudara. Karena dia mau melihat kita tetap berada dalam keadaan yang baik. Maka di minggu terakhir di tahun 2025 ini, lihatlah kasih setia Tuhan begitu besar. Syukurilah itu. Lalu apa yang harus kita buat, Ibu Pendeta, ketika kita mensyukuri kehidupan ini, menyaksikan kasih setia Tuhan? Yang saya mau katakan kepada kita saudara-saudara adalah taatlah kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah teguh di tengah-tengah tantangan yang engkau hadapi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi sampai akhir tahun ini. Tetapi kalau kita selalu melihat pengorbanan Kristus, kasih setia Tuhan, kebaikannya, semua yang dibuat, maka membuat kita mengatakan, saya tidak akan pernah ragu. Saya akan selalu setia kepadamu Tuhan. Saya akan taat kepadamu. Saya akan selalu berharap kepadamu. Dan Alkitab memang mengatakan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Mungkin kita katakan, begitu saya berharap 1 minggu tidak ada jawabannya, 1 bulan tidak ada jawabannya. Saudara, seringkali Tuhan harus proses kita. Dan ketika kita diproses, disitulah kita akan merasakan, oh ya betul, proses ini memang berat. Proses ini memang susah. Tetapi di balik semuanya itu, kita pasti akan menemui maknanya. Minimal kita akan merasakan bahwa ternyata berharap pada Tuhan tidak akan pernah membuat kita kecewa. Berharap kepada Dia selalu ada kekuatan, selalu ada kemampuan menjalaninya. Maka mari kita bersama-sama saudara-saudara, kita diajak mari memberikan ketenangan, memberi kekuatan, sehingga kami tidak akan takut, tetapi kami berani melangkah bersama denganmu dalam kekuatan dan cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari berdiri saudara-saudara. Kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita. Dan pengakuan iman kita ini kita akan ucapkan dalam rumusan pengakuan gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat sebagai inti pengakuan iman kita. Marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan gereja Toraja. Aku percaya kepada bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih, semua boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Syaratnya adalah semua sudah dibaptis. Jadi sekali lagi anak-anak, orang muda, Bapak Ibu, kita semua yang telah dibaptis, mari mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Saudara-saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita,
supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Sebelum kita maju untuk menerima roti dan anggur, mari kita berserah diri di hadapan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah yang maha murah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mohon kepadamu supaya dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan yang dikaruniakan kepada kami menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami yang menanggung dosa dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kuatkanlah kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kami keteguhan iman bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang tidak berbuat kepada kami menurut dosa kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib dan menyangkal diri, dalam mengaku penebus kami, dalam memandang kepadamu dalam suka maupun duka, dalam menanti Tuhan kami dari sorga yang akan menyambut kami untuk kehidupan yang kekal. Amin. Sementara meja perjamuan kudus disiapkan, kita bersama menaikkan pujian kita perjamuan yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita.
Saudara-saudara, kita akan mengikuti perjamuan ini dengan berjalan ke depan, dan kami sangat berharap bahwa pelan-pelan saja dengan tenang kita menikmati roti dan anggur yang adalah meterai dari pengorbanan Kristus. Cara kita adalah mulai dari balkon, nanti diarahkan oleh rekan majelis gereja. Setelah selesai dari balkon, kemudian yang di teras. Sesudah itu mulai dari sebelah kiri saya, di tengah, dan yang terakhir di sebelah kanan saya. Sekali lagi mohon kesabaran kita, pelan-pelan saja menikmati roti dan anggur. Ada anggur untuk anak-anak sekolah minggu, adik-adik kita, nanti disiapkan dengan baik. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku." Anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu sekalian sebagai korban pengampunan dosa." Marilah saudara-saudara, mari silakan. Ku
saja yang kotornya bawa ke belakang. Bawa sini. Mari kita dengarkan Yohanes 3 ayat 36. Siapa saja yang percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal atasnya. Amin. Kita bersyukur karena kita boleh mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Penuh Rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami. Karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaran Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan tanda persembahan syukur kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Mazmur 116 ayat 12. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku.
sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari satukan hati dalam doa syafaat. Mari berdoa. Di minggu terakhir di tahun 2025, kami dapat beribadah menyembah Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Meteraikan dalam hati kami, agar kami dapat memperlakukannya dengan baik. Terima kasih untuk firman yang kelihatan, roti dan anggur yang telah kami nikmati. Kami semakin dikuatkan dan disegarkan untuk dapat kuat menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kasih-Mu tetap nyata bagi kami, pengorbanan-Mu sangat indah. Berkatilah keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati para orang tua kami dalam usia lanjut. Biarlah mereka tetap kuat, tetap tenang, tetap sabar menjalani masa tua dengan baik. Berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati anak-anak kami dalam masa libur ini, biar mereka mengisi dengan hal-hal yang positif. Berkati keluarga-keluarga yang boleh datang dari berbagai tempat, boleh menikmati suasana Natal dan juga menjelang tahun baru. Terima kasih untuk kebersamaan yang indah. Biarlah Tuhan terus memberikan damai sejahtera sukacita di dalam keluarga-keluarga kami. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, sembuhkanlah mereka. Engkau berkati saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan dan hiburkan. Engkau ada di setiap pergumulan yang kami rasakan, baik masalah komunikasi, pendidikan, juga dalam ekonomi, politik, sosial. Kuatkan kami melewati setiap pergumulan yang ada. Engkau juga bersama dengan saudara-saudara kami yang bersyukur karena pertambahan usia, karena memperoleh berkat yang indah lewat pekerjaan, karena dalam pendidikan boleh sukses. Sempurnakan setiap sukacita kami Tuhan.
Engkau bersama dengan semua majelis gereja, pengurus OIG, unit kerja di jemaat ini, agar kami dapat bekerja sama mengerjakan pelayanan dengan baik. Engkau berkati rencana baptisan kudus, rencana peneguhan sidi, pemberkatan nikah, dan pelayanan-pelayanan syukur jemaatmu. Biarlah semua pelayanan ini dapat kami kerjakan dengan indah, nama Tuhan dimuliakan. Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di berbagai tempat, khususnya kami sebut dalam doa di Sumatera dan Aceh. Kuatkan saudara-saudara kami Tuhan, mampukan mereka untuk mendapatkan bantuan yang tepat pada sasarannya. Mampukan mereka memperoleh air yang bersih, agar mereka dapat meminum minuman yang segar, membuat mereka menjadi lebih baik. Engkau menolong semua bantuan yang ada dari pemerintah sehingga dapat tersalur dengan indah. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, agar terus memerintah dengan bijaksana. Dan Engkau menerima ungkapan syukur kami, persembahan kami, seluruh hidup kami. Biarlah semua yang kami berikan indah di hadapan Tuhan. Jaga dan sertai kami malam ini. Ketika kami pulang, biar kami pulang dengan sejahtera Tuhan. Kami terus melanjutkan kehidupan yang Engkau berikan. Dan Engkau menyertai kami Tuhan, sampai kami mengakhiri tahun 2025. Dan Immanuel akan menolong kami memasuki tahun karunia Tuhan, tahun yang baru. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami. Kami membawa semua doa dan syukur kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri saudara-saudara dan kita dengarkan petunjuk hidup baru. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan. Segala perbuatan Tuhan yang masyhur, yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Demikian petunjuk hidup baru. Amin. Saudara-saudara, teruslah menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan yang masyhur itu. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya ku
kasih untuk ketenangan kita. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera kasih Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati.